Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pertemuan ketiga di materi pemrograman dasar. Nah, di sini saya akan mengulas kembali atau mereview dari materi dalam pertemuan 1 dan tugas yang saya berikan kemarin pada pertemuan 2 mengenai algoritma tentunya. Nah, di sini ada alur pemrograman komputer. Nah, jadi di sini adalah cara-cara untuk kita membuat program, gitu kan. Cara-caranya seperti apa? Nah, tentunya kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, program komputer merupakan sekumpulan instruksi berupa pernyataan yang tertulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan struktur data. Nah, jadi sebuah program komputer itu berisikan sekumpulan beberapa instruksi atau sekumpulan beberapa perintah-perintah, gitu kan, yang dibuat pada suatu pernyataan itu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman ini tentunya melibatkan beberapa struktur data, gitu. Nah, langkah pertama yang kita gunakan yaitu dengan membuat algoritma, kan. Karena algoritma ini merupakan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi ini algoritma adalah sebuah cara. Jadi kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu persoalan. Nah, dalam pemrograman, gitu kan. Jadi istilah pemrogramannya itu adalah algoritma, gitu kan. Gitu. Jadi kita buat dulu nih algoritmanya seperti apa, baru kita terjemahkan algoritma yang sudah kita buat, kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman, seperti itu. Nah, jadi bahasa pemrograman merupakan kode bahasa yang kita gunakan untuk membuat sebuah program. Nah, tentunya dari bahasa pemrograman yang sudah kita buat, nah, hasilnya kita bisa lihat dalam sebuah program. Jadi program ini merupakan hasil yang telah disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri atau sifat-sifat dari algoritma. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah algoritma itu membutuhkan suatu kepastian. Artinya algoritma tidak menggunakan bahasa yang samar-samar atau ambigu, gitu. Jadi perintahnya harus jelas, gitu. Jadi harus jelas, tidak samar-samar. Maka di sini merupakan kepastian dari sebuah algoritma. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan. Jadi algoritma ini harus diakhiri, gitu. Karena algoritma itu merupakan sejumlah langkah untuk melakukan proses, gitu. Jadi dia harus berakhir. Setelah dia mulai, maka dia harus berakhir, gitu. Setelah itu ada masukannya atau inputnya seperti apa, gitu kan. Nah, tentunya ada input, maka akan ada keluaran, output, seperti itu. Nah, tentunya algoritma juga harus efektif, tidak berbelit-belit atau bertele-tele, gitu. Jadi efektivitas sangat digunakan dalam membuat sebuah algoritma. Nah, yang kedua, setelah kita membuat sebuah algoritma, tentunya yang sudah saya bilang tadi, yaitu kita merancang sebuah programnya, kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman ini ada dua kategori. Yang pertama yaitu bahasa tingkat rendah, dan yang kedua bahasa tingkat tinggi. Nah, gitu. Jadi maksudnya dari tingkat rendah di sini adalah bahasa yang khusus, gitu kan, bahasa yang dikhususkan. Artinya bahasa yang dapat dimengerti oleh sebuah hardware atau mesin, gitu. Jadi
bahasa ini hanya bisa dimengerti oleh hardware ataupun mesin yang digunakan, yang dibuat, yang dirancang gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi, atau lebih tepatnya ini bahasa umum, bahasa pemrograman umum. Jadi artinya dia bisa dimengerti oleh manusia, kemudian digunakan oleh manusia untuk membuat program dan menjalankan sebuah perintah. Artinya bisa implementasinya bisa kemana saja, bisa ke pembuatan software maupun hardware seperti itu. Nah, apa saja macam-macamnya? Ini macam-macam bahasa pemrograman tingkat rendah, itu ada assembly, Prolog, Fortran, dan COBOL. Nah, ini dan yang kedua yaitu macam-macam dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ada bahasa C, C++, Python, Java, dan Pascal. Nah, tentunya dalam pelajaran kita di pemrograman dasar nantinya kita akan fokuskan di bahasa yang umum atau bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa C++ dan Python. Nanti insya Allah kita akan fokus di situ ya. Nah, selanjutnya di sini ada kasus ya, ada contoh kasus. Yang pertama, buatlah sebuah algoritma untuk mengoperasikan komputer. Nah, yang kedua, di sini ada membuat algoritma untuk penjumlahan dua bilangan A dan bilangan B. Oke, kita selesaikan dulu kasus yang pertama, yaitu untuk mengoperasikan sebuah komputer. Yang pertama, tentunya kita harus mulai terlebih dahulu algoritma ini. Nah, kedua, kita harus mempersiapkan dulu komputernya. Nah, setelah komputer disiapkan, yang ketiga, baru kita hubungkan kabel power komputer pada stop kontak. Nah, setelah terhubung, baru kita tekan tombol power pada CPU. Nah, setelah komputer menyala, maka komputer akan melakukan proses booting. Di sini komputer akan mempersiapkan tampilan Windows dan beberapa software yang ingin digunakan. Nah, tentunya komputer siap untuk digunakan. Nah, yang terakhir, kita harus selesaikan algoritma ini gitu. Nah, kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, yang pertama tentunya kita mulai terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita masukkan nilai A. Nah, dan yang ketiga, kita masukkan nilai B, bilangan A dan bilangan B gitu. Maka setelah itu kita lakukan penjumlahan. Karena di sini perintahnya penjumlahan, maka kita lakukan penjumlahan bilangan A, nilai A, dan nilai bilangan B gitu. Maka didapat hasil penjumlahan tersebut. Setelah itu kita selesai. Nah, pada algoritma yang kedua, kasus yang kedua, di sini saya sudah implementasikan dan saya sudah terjemahkan ke dalam sebuah program. Nah, ini yang saya buat programnya. Nah, di sini saya masukkan nilai A itu 50 dan nilai B 20. Maka di sini akan melakukan penjumlahan antara 50 dan 20 gitu. Maka di sini hasilnya kita lihat. Nah, di sini hasilnya tentunya 70. Artinya program ini menghitung nilai A dan nilai B itu seperti kalkulator untuk penjumlahan. Oke. Nah, setelah algoritma ini, maka kita akan teruskan algoritma ini dengan menggunakan simbol-simbol, atau kita bisa disebut dengan flowchart ya. Nanti apa itu flowchart bisa dilihat di video selanjutnya gitu.
Baik, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.